Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawundu dalam Renungan Pagi ke 2688 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai ayat 10. Di bawah perikop, semuanya adalah kasih karunia. Demikian firman Tuhan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Firman Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita akan belajar tentang kasih karunia. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat 1 sampai ayat 3. Ayat ini bicara tentang keadaan kita manusia yang hidup dipimpin oleh hawa nafsu daging. Sehingga tidak heran kita hidup dalam dosa dan kita tahu bahwa upah dosa adalah maut. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita hidup dalam hawa nafsu daging dan juga hidup dalam dosa, kita pantas atau layak menerima murka Allah. Saudara, kita tahu bahwa murka Allah dalam konteks firman Tuhan ini bicara tentang maut atau bicara tentang kebinasaan. Saudara, orang yang hidup dalam hawa nafsu kedagingan, walaupun mereka orang Kristen, mereka kalau mati sudah pasti mereka akan binasa. Mereka ada di dalam api neraka selama-lamanya, kekal sifatnya. Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang Kristen beranggapan kalau sudah Kristen, wah sudah pasti selamat.
Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar bahwa kehidupan kekristenan itu bukan hanya beragama, tapi bagaimana kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Jangan beranggapan kalau sudah beragama Kristen, kalau saudara mati pasti masuk surga. Itu ngawur, saudara. Tapi kenyataannya banyak orang punya pengertian seperti ini. Saya dulu juga waktu masih muda beranggapan kalau saya sudah Kristen pasti masuk surga. Walaupun saya hidup dalam dosa, pasti masuk surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan ini kita belajar bahwa orang yang masih hidup dalam hawa nafsu daging, masih hidup dalam dosa, walaupun dia orang Kristen, walaupun dia dalam tanda kutip sudah hamba Tuhan, sudah melayani, jadi pendeta, tapi kalau dia masih hidup secara daging, dia akan binasa. Dia tidak mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Bapak Ibu Saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat keadaan kita sebelum kita percaya Tuhan Yesus. Hidup kita pantas untuk dimurkai Allah. Karena apa? Perbuatan-perbuatan daging yang kita lakukan, yang kita kerjakan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa kita tidak mungkin bisa masuk dalam kerajaan sorga kalau kita masih hidup dalam dosa. Saudara, ayat 4 sampai ayat 9, kebenaran firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah yang kita sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan adalah Allah yang kaya dengan rahmat-Nya, dengan kasih-Nya yang sungguh luar biasa, yang sangat besar kepada kita, anak-anak-Nya. Dia memberikan hidup-Nya supaya saudara dan saya yang percaya kepadanya kita diselamatkan. Amin. Saudara, Yesus mati buat kita supaya kita tidak binasa. Orang-orang yang percaya kepada Yesus, mereka memperoleh hidup yang kekal. Haleluya. Saudara, kita yang tadinya mati karena dosa-dosa yang kita lakukan, tapi oleh kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, oh haleluya, kita mendengar Injil, sehingga kita boleh percaya, kita hidup dalam pertobatan, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita diselamatkan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, itulah kasih karunia Allah bagi kita. Kita yang beriman, kita yang percaya kepada Yesus Kristus, yang adalah Tuhan, yang datang ke dalam dunia, menjadi sama seperti kita manusia. Dia mati di atas kayu salib untuk menjadi korban keselamatan bagi semua umat manusia. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah kasih Tuhan yang sungguh luar biasa, yang sangat besar kepada kita manusia yang penuh dengan dosa ini. Yesus Kristus Tuhan telah membayar lunas dosa-dosa saudara 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib di Bukit Golgota. Sekarang ini kita hidup dalam zaman akhir ini. Kita yang mau diselamatkan hanya percaya saja kepada Yesus Kristus Tuhan. Kita mendapat kasih karunia keselamatan dari Tuhan untuk saudara dan saya, untuk kita semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, percaya dengan iman, diselamatkan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalaupun kita bisa selamat, itu bukan karena kita kuat, bukan karena kita kaya, lalu kita sogok hamba Tuhan, sogok malaikat, sogok Tuhan supaya kita mendapatkan hidup kekal. Tidak. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita boleh mendapat kasih karunia, kita diselamatkan bukan hasil usahamu,
bukan hasil pekerjaanmu, tetapi pemberian Allah. Amin. Tuhan yang kasih kepada kita yang tidak layak. Kita nggak layak menerima anugerah itu. Tapi Tuhan berikan kasih karunia, anugerah hidup kekal itu kepada kita yang dalam tanda kutip tidak layak. Tapi Tuhan layakan. Tuhan mengasihi saudara dan saya, sehingga Dia tidak mau saudara dan saya binasa. Makanya Dia datang untuk menyelamatkan saudara dan saya. Supaya apa saudara? Kita semua memperoleh hidup yang kekal. Haleluya. Bukan hasil dari kuat, hebat. Bukan karena kita pintar bergaul. Bukan karena kita kaya. Tapi keselamatan itu diberikan karena kasih karunia. Karena kasih Tuhan yang besar kepada saudara dan saya. Oh haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita boleh mendapat kasih karunia keselamatan dari Tuhan, itu bukan karena hasil usaha upaya kita, bukan karena kekuatan kita. Itu semua karena kasih karunia. Karena saudara yang percaya dengan iman, ketika firman Tuhan disampaikan, Injil diberitakan, saudara percaya, saudara terima Yesus, saudara dengan imanmu diselamatkan. Haleluya. Yang ketiga kita belajar ayat 10, perhatikan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Haleluya. Bapak ibu saudara yang diberkati Tuhan, ayat kebenaran firman Tuhan ini bicara kepada kita semua. Orang-orang yang sudah diselamatkan Tuhan karena kasih karunia. Sudah seharusnya kita melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Amin. Karena kita dibuat Allah tujuannya untuk kita mengerjakan hal-hal yang baik. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apalagi kita menjadi orang-orang yang lahir baru, orang-orang yang hidup dalam Kristus Yesus Tuhan, sudah pasti dia mengalami kelahiran baru, menjadi manusia yang baru dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pekerjaan baik apa yang harus kita lakukan? Saudara, dengar ini baik-baik. Memberitakan Injil itu adalah pekerjaan baik. Amin. Saudara menceritakan tentang Yesus Kristus Tuhan kepada orang-orang yang belum pernah mendengar tentang Injil. Mereka yang tadinya berjalan menuju kepada kebinasaan. Saudara beritakan Injil lalu mereka percaya. Mereka diselamatkan. Bukankah itu pekerjaan baik? Amin. Saudara, mari kita memberitakan kabar baik. Karena kita sudah diselamatkan. Kita ceritakan kabar baik, Injil kerajaan Allah kepada orang-orang di sekitar kita yang belum mendengar tentang Yesus. Supaya mereka yang tadinya hendak binasa, karena kita memberitakan Injil, mereka kemudian percaya. Mereka beralih dari tadi mereka binasa, beralih kepada jalan keselamatan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, memberitakan Injil adalah perbuatan baik. Saudara, mari kita jadi berkat bagi orang lain. Mari kita mengasihi sesama kita. Bantu mereka yang dalam kesusahan. Mari kita berbagi sedikit berkat buat mereka. Mungkin bagi kita tidak ada artinya, tapi pemberian kita kepada orang-orang yang tepat itu sangat-sangat berarti buat mereka. Amin. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, dengan menjadi berkat bagi orang lain, kita sudah berbuat baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menjadi pelaku-pelaku firman. Amin. Dengan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sudah mengerjakan pekerjaan baik di hadapan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau terlibat dalam pekerjaan Tuhan.
terlibat dalam pelayanan. Itu adalah perbuatan baik. Tuhan sudah memberi kita talenta dalam melayani. Pakai itu untuk melayani Tuhan. Itu pekerjaan baik. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah diselamatkan, dan sebagai ungkapan syukur kita, orang-orang yang tadinya binasa, tapi karena kasih karunia Tuhan, kita boleh mendengar Injil dan kita percaya kita diselamatkan. Sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan yang tadinya hampir binasa, saudara, tapi karena Injil kita diselamatkan. Sebagai ungkapan syukur kita melayani Tuhan. Amin. Itu perbuatan baik. Kita melayani sesama kita manusia. Itu perbuatan baik. Saudara dan saya diciptakan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara diberkati, mari topang pelayanan. Mari saudara dukung pekerjaan Tuhan di gereja saudara. Topang hamba-hamba Tuhan. Saudara, itu adalah pekerjaan baik. Saya percaya Tuhan menciptakan kita memiliki tujuan masing-masing untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Saudara dan saya diciptakan Tuhan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik yang Tuhan kehendaki saudara dan saya kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Pertanyaannya, sudahkah kita berbuat baik? Kalau belum, ini kesempatan buat kita berbuat baik. Karena kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Haleluya. Hari ini kita belajar, saudara. Yang pertama, keadaan kita sebelum mengenal Tuhan, kita orang berdosa, hidup dalam hawa nafsu kedagingan, dan pantas layak untuk kena murka Tuhan. Kalau saat itu kita mati, binasa kita. Mati masuk neraka. Tapi kita bersyukur oleh karena kasih karunia Allah. Kita belajar, saudara. Tuhan datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dengan pemberitaan Injil, saudara dan saya mendengar Injil lalu percaya. Dengan iman, saudara dan saya diselamatkan. Kita diselamatkan karena kasih karunia, bukan karena kita hebat, pintar, kita kaya, kita luar biasa, punya banyak jaringan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan itu. Kita diselamatkan karena kasih karunia. Karena saudara percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Dan kita terima itu, yakin itu dengan iman. Kita diselamatkan. Amin. Dan yang terakhir kita belajar, saudara. Kita orang-orang yang sudah diselamatkan. Mari kita melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sungguh luar biasa. Memberkati kami semua. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati. Usaha pekerjaan pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.